Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sihah wal afiyah. Semoga kita selalu sehat, kita selalu semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan yang penuh maghfirah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan adalah tentang muslimah yang sholihah. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan para kaum muslimah. Yang pertama adalah muslimah sholihah sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua adalah muslimah sholihah sebagai seorang anak. Yang ketiga adalah muslimah sholihah sebagai seorang istri. Yang keempat, muslimah sholihah sebagai seorang ibu. Dan yang terakhir adalah muslimah sholihah sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, muslimah sholihah sebagai hamba Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah wajib untuk beribadah. Semua aktivitas yang kita lakukan kita niatkan mengharapkan ridha Allah. Kita niatkan sebagai ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar hablum minallah, tidak hanya sekedar sholat, ngaji, puasa ataupun pergi haji. Tetapi hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah sebagian dari ibadah. Jadi semua perkara yang kita laksanakan, semua aktivitas yang kita laksanakan, mari kita niatkan mengharapkan ridha Allah. Semua perkara, semua aktivitas yang kita laksanakan, mari kita niatkan ibadah kepada Allah. Kita niatkan mengharapkan ridha Allah. Nanti akan terasa ringan. Namun kalau kita mengharapkan kepada manusia saja dan suatu saat manusia itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan merasa kecewa, merasa sakit hati dan sebagainya. Padahal semua kebaikan kita itu pasti Allah akan membalasnya. Tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan membalas. Kejahatan sebiji zarah pun Allah juga akan membalasnya. Jadi mari kita niatkan dalam hati kita, semua perbuatan kita, semua aktivitas kita, kita niatkan sebagai amal baik kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muslimah sholihah sebagai seorang anak. Hablum minan nas salah satunya adalah kepada orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita karena orang tua kita sudah melahirkan kita, mendidik kita, kemudian mengasuh kita. Dan ada beberapa adab yang wajib kita laksanakan kepada orang tua kita. Yang pertama, kita harus berbuat baik. Kemudian yang kedua, kita harus mengasihi orang tua kita. Tidak berkata kasar, tidak berkata ataupun membentaknya. Kemudian mengasihi orang tua kita. Dan mendoakan orang tua kita, baik masih hidup maupun yang sudah tiada. Ada cerita yang masyhur yaitu ceritanya Uwais bin Qarni. Jadi Uwais bin Qarni itu adalah seorang laki-laki yang sangat miskin. Dia mempunyai penyakit kulit, kemudian di telapak tangannya itu ada putih-putihnya gitu. Tetapi dia tidak dikenal oleh orang. Penduduknya tidak ada yang kenal. Tetapi Rasulullah SAW
mengatakan bahwa Uwais bin Qarni tidak dikenal di penduduk bumi, tapi Uwais bin Qarni sangat-sangat dikenal di penduduk langit. Karena apa? Karena Uwais bin Qarni itu sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah tua renta, dirawatnya sedemikian rupa dengan sabar, telaten dan ikhlas. Pada suatu hari Uwais bin Qarni bertanya kepada ibunya, "Wahai ibundaku, izinkan saya untuk pergi ke Madinah. Saya ingin menemui Rasulullah SAW. Saya itu beriman kepada agamanya Rasulullah, tapi saya belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Izinkan saya, ibundaku." Kemudian ibunya pun menjawab, "Wahai anakku, kalau nanti kamu pergi ke Madinah, nanti siapa yang akan merawat ibumu ini? Nanti saya selesai dari Madinah pasti akan kembali ibu, pasti akan merawat ibu." Akhirnya dengan penjelasan Uwais bin Qarni tadi, ibundanya menyetujui dan mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Dengan perasaan yang sangat gembira, perasaan yang sangat senang, akhirnya Uwais bin Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Setelah sesampai di rumahnya Rasulullah SAW, kemudian Uwais bin Qarni mengetuk pintu rumah Rasulullah. Kemudian yang membuka adalah istrinya Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bertanya kepada Uwais bin Qarni maksud kedatangannya. Uwais menjelaskan bahwa dia sangat kepingin bertemu dengan Rasulullah. Tetapi sayang sekali Rasulullah sedang pergi berperang bersama sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Umar. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menyuruh Uwais untuk menunggu. "Silahkan ditunggu." "Tidak bisa," kata Uwais, "karena saya harus pulang, saya harus merawat ibu saya yang ada di rumah. Beliau sangat membutuhkan saya." Akhirnya Uwais pulang ke rumah, dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah datang ke rumah, bertanya kepada Aisyah, "Wahai istriku, apakah tadi ada seseorang yang datang mencariku?" Ciri-cirinya dia orang yang miskin, kemudian punya penyakit kulit dan sebagainya. Kemudian Aisyah menjawab, "Betul ya Rasulullah, tadi ada seseorang datang mencarimu. Tetapi dia tidak mau menunggumu, dia langsung pulang karena mau merawat ibundanya yang sedang sakit di rumah." Kemudian Rasulullah mendekati sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar. "Wahai Ali dan Umar, suatu saat kalau Uwais datang, mintalah Uwais untuk mendoakanmu. Mintalah Uwais untuk memohonkan ampun atas semua kesalahan-kesalahanmu, atas dosa-dosamu." Seperti kita ketahui bahwa sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Umar itu adalah sahabat Rasulullah yang sangat mulia. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti itu karena memang dahsyatnya sifatnya Uwais bin Qarni yang sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi marilah kita sebagai muslimah yang salihah untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kemudian yang ketiga adalah muslimah yang salihah sebagai seorang istri. Sabda Rasulullah SAW, seorang perempuan atau istri itu bisa masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang dia kehendaki, asal dengan 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesucian, menjaga kehormatan, dan menjaga kesetiaan atas dirinya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187, bahwa di situ dijelaskan bahwa pasanganmu adalah pakaianmu. Dan apa fungsi dari pakaian? Pakaian fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan. Jadi seorang istri itu wajib untuk menutupi segala kekurangan suami kita, menutupi segala aib suami kita. Ada kisah nyata di Jeddah, ada sepasang suami istri bertengkar hebat. Kemudian si suami marah luar biasa sampai memukul wajah istrinya. Sang istri pun menangis sambil memegang wajahnya yang telah dipukul oleh suaminya.
Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Kemudian istrinya mengusap air matanya, membuka pintu rumahnya. Dari kejauhan suaminya itu sudah deg-degan. Ini nanti istriku mengadu pada mertuaku gitu. Tetapi apa jawaban dari istrinya tadi? Ketika ibunya tadi bertanya, "Wahai anakku, kenapa kamu menangis? Kenapa matamu sembab?" "Wahai ibuku, ini tadi barusan saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya itu kangen sekali sama ayah dan ibu. Saya pengen sekali bertemu dengan ayah dan ibu. Ternyata Allah detik ini langsung mengabulkan doaku. Makanya saya ini menangis, Ibu." Dari kejauhan suaminya mendengar langsung luluh, langsung terenyuh. Ya Allah, ternyata istriku begitu salehah. Saya tidak menyadarinya. Dia menutupi semua kekuranganku, menutupi semua aib-aibku. Setelah ayah dan ibunya pergi, suaminya datang ke istrinya, dipeluklah istrinya, didoakan istrinya sambil meminta maaf. Jadi sebagai istri yang sholihah, marilah kita belajar untuk berbakti kepada suami, menjadi pakaian menutupi semua kekurangan-kekurangan suami. Kita sebagai istri tidak usah melihat 1-2 kekurangan dari suami kita, tapi lihatlah 1000 kebaikan yang ada pada suami kita. Kuncinya adalah sabar. Karena apa? Karena surga istri ada pada suami kita. Yang keempat, menjadi ibu yang sholihah. Berusaha memperbaiki diri, mengisi diri untuk mendidik anak-anak kita. Sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Karena kalau kita kepengen anaknya hebat, kita juga sebagai ibu harus ikhtiar, harus berdoa. Kita sebagai ibu harus mempunyai ilmu dulu untuk memperoleh anak yang lebih berilmu lagi. Karena seorang ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Memilih sekolah agama untuk anak-anaknya, kemudian memasukkan anaknya di pondok pesantren, karena di pondok pesantren adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling bisa menyelamatkan bagi anak-anak kita. Yang kelima, sholihah sebagai anggota masyarakat. Artinya kehadiran kita itu sangat berarti di masyarakat. Kita tidak bisa baik sendirian, kita tidak bisa sholihah sendirian. Dan sebaik-baik orang adalah yang bisa bermanfaat oleh orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Menebar kemanfaatan, kemudian menjadi diri yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, marilah kita bersama-sama berikhtiar, berdoa semoga bisa menjadi muslimah yang sholihah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri ataupun sebagai anggota masyarakat. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan umur yang panjang, berkah, bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.